Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan ini terlihat di layar? Sudah terlihat, Pak. Ya, ini hurufnya saya maksimalkan. Survei tanah ini sangat memerlukan peta tanah, ya, peta tanah. Yang kadang-kadang peta tanah ini bisa dalam wujud sudah ada peta tanah atau belum ada peta tanahnya. Jika belum ada, biasanya yang jadi pegangan adalah peta rupa bumi. Peta rupa bumi itu terbitan yang sudah disebarluaskan kira-kira sekitar tahun 2001. Itu skalanya 1:25.000. Nah, peta itu apa? Peta itu alat pemberi visual suatu wilayah, yaitu kondisi gambaran suatu wilayah yang bisa isinya macam-macam. Ada kondisi geografi, topografi, ya, geologi dan sebagainya. Nah, peta tanah ini biasanya memberikan informasi tentang sebaran satuan tanah. Tapi di Indonesia jarang sekali ada peta tanah. Yang paling lengkap setahu saya hanya di Yogyakarta. Karena dulu ada penelitian klasifikasi tanah, terutama yang seluruh DIY kecuali Kulon Progo. Nah, yang Kulon Progo, ini saya pernah lihat petanya, tapi tidak ada legendanya, gitu ya. Jadi, karena yang Kulon Progo ini dikerjakan oleh kampus, sebuah kampus, tetapi ketika saya lihat arsipnya, legendanya tidak ketemu, sehingga sampai sekarang saya belum menemukan yang versi lengkapnya begitu. Nah, di peta tanah ini Anda yang harus paham adalah skalanya, ya. Skala itu penting sekali untuk memberi gambaran sejauh mana Anda akan survei. Jadi misalnya jika skala peta adalah 1:25.000, maka 1 cm di peta sama dengan 250 meter di lapangan. Kalau Anda ukur pakai penggaris di peta jaraknya 4 cm, maka artinya Anda harus berjalan sejauh 1 km. Masalahnya kalau itu naik motor, ya di Jawa enggak masalah. Tapi kalau surveinya adalah survei gambut misalnya yang harus jalan kaki, dari pengalaman kemarin survei itu antar titik itu jaraknya 250 meter sampai 500 meter, ya. Dan itu perjalanannya kadang meliputi semak belukar, melewati rawa begitu. Jadi segala kondisi bisa terjadi. Bahkan ada beberapa yang harus balik kanan karena lokasi yang dituju sedang mengalami kebakaran. Nah, peta tanah sebagai pemberita harus memenuhi syarat. Ya, ini syaratnya seperti ini. Dapat memberi gambaran yang mudah dipandang dan dimengerti, mengandung unsur-unsur sifat yang dikehendaki, membedakan dengan tegas antara dua atau lebih satuan peta tanah yang berlainan. Ada istilah itu asosiasi, ada di sekalian. Asosiasi itu batas antar dua jenis tanah yang berbeda. Misalnya, tanah yang satu adalah tanah yang berwarna hitam, satu lagi adalah tanah yang berwarna merah. Maka ketika kita mau membuat garis batas di lapangan, kita harus memainkan dengan cerdik, ya, batas antara hitam dan merah itu melewati mana saja. Biasanya yang jadiin patokan kalau di lapangan menggunakan faktor ketinggian tempat dan kemiringan lereng untuk menarik garis batas pembeda antara tanah satu dengan yang lainnya. Terus peta juga sebaiknya komunikatif sehingga tidak membingungkan, mampu menjadi sarana bekerja, ya, guna tujuan penggunaan yang efisien, ya. Kemudian dari peta-peta ini, ya, ada peta tanah, ada peta jenis yang lain. Ini kadang-kadang ketersediaan peta itu suka berbeda-beda.
Nah, Anda nanti kalau belajar SIG akan menemui bahwa kadang-kadang saat kita menggabungkan peta itu terjadi skalanya berbeda. Misalnya kita ingin menggabungkan peta dua kecamatan dalam satu kabupaten yang berdampingan. Kebetulan peta A ini skalanya 1:25.000, peta B 1:50.000. Nah, tergantung kita mau menjadikan satu, mau disatukan semua 1:25.000 atau 1:50.000. Nah, berarti kan salah satu harus dibesarkan atau ada yang dikecilkan gitu. Nah, untuk peta-peta skala besar ya, peta bagan, peta eksplorasi ini kita perlu abaikan karena peta tanah tidak sampai segitunya gitu ya. Peta tanah rata-rata ini mulai peta tinjau mendalam, jika di luar Jawa itu umumnya peta masih 1:50.000. Kalau di Jawa ada peta-peta yang resolusinya sampai 1:10.000. Apa yang 10.000 ya. Nah, ini yang harus kita jeli memanfaatkan seperti itu gitu ya. Nah, topik yang kedua, ya peta itu kan alat untuk kita survei. Yang kedua adalah ini. Bagaimana tahapan dalam seleksi surveyor? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi bagaimana tahapan dalam seleksi surveyor? Kalau peta tadi ada alat bagaimana menemani kita selama survei. Lah, seleksi surveyor inilah yang saya tulis sendiri dari hasil pengalaman saya ini untuk materi yang bab 4 ini adalah bagaimana cara kita menyeleksi surveyor mana yang layak untuk dijadikan sebagai surveyor tanah. Memang ada survei-survei yang lain ya, survei sosial, survei politik, ya, survei pertanian yang umum. Nah, untuk surveyor tanah ini ada beberapa kriteria yang bisa jadi pertimbangan dalam proses seleksi. Yang pertama adalah motivasi utama. Ya, saya sering menanyakan ini kepada calon mahasiswa atau sarjana yang mau survei. Apa motivasi mau survei? Ada yang mencari ilmu, cari pengalaman, ada juga yang cari duit, gitu ya, karena ada honor, gitu. Kalau survei-survei itu bukan pekerjaan proyek, maka pastikan Anda itu untuk mencari pengalaman dan mencari ilmu. Untuk pengalaman pertama pun sebaiknya jangan karena faktor uang. Karena kalau Anda apa-apa sudah diukur dengan uang, nanti kerjanya tidak bisa mendalam. Misalnya Anda jadi asisten praktikum, jadikan itu adalah pengalaman, bukan karena faktor ada honornya, gitu ya. Biar Anda kerjanya nyaman dan kerja keras. Tapi kalau Anda kerjanya demi honor, maka di belakang nanti Anda akan malah terpancing untuk membanding-bandingkan antara honor praktikum ini dengan praktikum yang lain itu berapa. Survei tanah juga begitu. Surveyor juga begitu. Ada pekerjaan yang honornya besar, ada yang pekerjaan yang honornya kecil, bahkan ada pekerjaan yang tanpa honor. Nah, itulah yang perlu Anda cermati agar Anda bisa seperti itu. Memilih karena motivasi yang tinggi untuk ikut survei. Yang kedua adalah bagaimana kita menggali kriteria atau karakter dari si calon surveyor itu. Makanya saya sebut who am I. Kriteria ini terkait dengan kemampuan seorang mengenal dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Jadi ketika mau ke lapangan kita tanya, kamu punya fisik baik atau tidak, punya penyakit bawaan atau tidak, punya penyakit kronis atau tidak, itu sangat penting. Karena kalau nanti pasangannya tidak tahu penyakit kita, apalagi nggak bawa obat, dan di lapangan kambuh itu bisa fatal, bisa meninggal. Karena survei tanah itu umumnya adalah masuk ke kebun, hutan, dan bahkan hutan swaka marga satwa yang kadang-kadang belum terjamah oleh manusia, gitu ya. Ada sebuah cerita kemarin waktu survei gambut masuk wilayah itu, maka di Kalimantan itu yang berbahaya adalah ketemu orangutan, ketemu buaya karena rawa, ya, ketemu ular. Kalau di Sumatera lain lagi, mungkin orangutan nggak ada, tapi ketemu harimau, buaya, dan ular. Itu yang harus diwaspadai kalau kita masuk ke hutan belantara. Makanya sangat penting kemampuan surveyor tanah itu dilengkapi dengan kemampuan sebagai seorang pecinta alam. Ada survival yang harus dipelajari. Yang ketiga, pengetahuan survei. Nah, Anda harus tahu ini surveinya di mana. Makanya kalau level-level pemula, ya saya lepas untuk survei di sekitar Jogja lah. Paling yang penting bisa nyetir motor, bisa hati-hati, rambu-rambu lalu lintas. Kalau toh kesasar pun masih ketemu desa.
Kecuali yang Gunung Kidul mungkin ada beberapa yang jauh dari desa, nah itu harus dipertimbangkan hal-hal teknis. Misalnya, oh nanti kalau di sana ban bocor harus tambal di mana, mungkin jalan harus setengah kilo, 1 kilo, dan sebagainya. IPK ini sering juga dijadikan sebagai ukuran. Tapi untuk era sekarang ya IPK minimal 3 lah gitu ya. Walaupun IPK ini juga belum jaminan juga orang itu tahan banting di lapangan. Karena ada kadang-kadang dia seorang kutu buku, IPK-nya 36 ke atas, tapi ternyata dia sangat lugu dan tidak paham kondisi situasi lapangan yang berbeda begitu. Yang kelima, saya mensyaratkan kalau bisa sih surveyor itu mantan asisten praktikum minimal 2 praktikum. Kenapa Pak kok bisa begitu? Karena dari pengalaman sebagai asisten praktikum itu adalah pengalaman pendewasaan diri, bagaimana mengajari orang, yang otomatis juga mengajari dirinya sendiri gitu ya. Nah kalau dia makin jadi asisten itu makin mantap dia untuk jadi seorang surveyor. 6. Pengalaman kerja sebagai surveyor. Nah ini pengalaman ini macam-macam. Makin tinggi jam terbang, dia makin bagus. Tapi pengalaman di medan perang yang berbeda ya akan butuh pengalaman berbeda pula. Misalnya sering survei di Jogja dan Jawa Tengah itu akan berbeda ceritanya kalau mau survei di Kalimantan dan Sumatera yang areal lebih berhutan, lebih lebat, dan juga mungkin ketemu areal rawa bergambut gitu ya. Keorganisasian ini penting juga, tapi ini maksudnya bukan tidak selalu masuk sebagai pengurus organisasi. Ikut kepanitiaan itu pada prinsipnya juga keorganisasian. Jadi di sini belajar tentang kerjasama tim, belajar tentang kepemimpinan. Nah kadang-kadang surveyor itu kan 2 orang, siapa leadernya, siapa yang harus jadi pemimpinnya, siapa yang jadi jamaahnya. Kita mau jalan kemana, ini mengerjakan apa. Kalau saya ngebor, kamu ngisi bor list. Kamu lihat sana, saya wawancara. Jadi ada pembagian tugas. Kalau kerja sama tim nggak beres, ini kerjanya kedodoran. Misalnya dua-duanya pengen lari cepat, ternyata banyak bahan kimia yang kelupaan nggak dibawa. Belati untuk mengukur lapisan tanah juga kelupaan. Ini juga bisa jadi masalah gitu ya. Jadi maunya cepat tapi malah jadi amburadul gitu ya. Yang ke-8 adalah kepemimpinan, hampir sama dengan keorganisasian, tapi ini adalah sifatnya itu apa yang harus Anda lakukan manakala ada anggota lain ya. Jadi kepemimpinan ini kalau anggota lainnya lambat atau kecelakaan atau teledor itu bagaimana? Ya, di sini leadership itu akan sangat penting, terutama menghadapi masalah-masalah yang biasanya tak terduga. Misalnya perbekalan habis, ya bensin habis, alat tulis hilang atau ada sampel yang hilang dan sebagainya. Ini leadership sangat penting. Bahkan dari pengalaman kalau orang sudah capek, kurang tidur, kurang makan, surveyor kepanasan, itu emosi jiwa dari masing-masing surveyor akan mudah terpancing. Maka kadang-kadang dalam komposisi tim survei itu saya sering memadukan harus ada wanita ya. Jadi misalnya kalau surveinya terlalu berat, katakanlah dari 20 orang ada 1 atau 2 orang wanita di sana. Tapi dominan memang surveyor itu dominan survei itu laki-laki. Kecuali survei yang di daerah kawasan DIY lah, itu cewek nggak masalah ya. Nah kadang-kadang dilematis begini, kalau cewek saya boncengan itu lebih kokoh atau harus cowok cewek boncengan gitu kan. Kalau cowok cewek boncengan resikonya nanti mereka malah lupa tidak survei, malah pacaran, cinta lokasi dan sebagainya. Jadi kendala-kendala itu bisa harus jadi pertimbangan. Juga memahami karakter ya, karakter itu sangat penting. Surveyor yang biasanya suka rame, banyak omong itu kadang seneng ceria dia ke lapangan, tapi teledor dalam pengisian data. Tapi dia kuat dalam memutuskan. Nah, surveyor yang pendiam itu pengisian datanya bagus, tapi kadang ragu untuk membuat keputusan secara cepat. Ini plus minusnya. Terus kemudian estetika, tata krama. Jadi tata krama ini beda-beda di tiap-tiap tempat ya. Anda bertata krama dengan masyarakat di Jogja, di Sumatera, di Kalimantan itu beda. Bahkan sama di Jawa, saya pernah menerapkan kalau di Jawa itu kan setiap kita lewat di kampung gitu, agak berpapasan dengan orang tua, biasanya kita pakai bahasa yang umum, monggo Pak, monggo Bu itu, biasanya mereka akan respon jawab nggih gitu. Jogja itu artinya ya Klaten, Magelang itu masih satu.
satu karakter gitu ya. Tapi pernah saya praktekkan di Pantura ya, di Kabupaten Pekalongan, di tepi hutan. Saya terapkan begitu ke surveyor, mereka pulang laporan, Pak, saya bilang monggo Pak, malah dipeliri Pak, diliri, malah dicurigai gitu ya. Nah, jadi setiap tempat itu kadang-kadang memang beda estetika, jadi kita harus pandai-pandai menyelami budayanya. Kalau di Kalimantan misalnya di sana ada masyarakat Dayak, ada masyarakat Banjar dan sebagainya. Di Sumatera mana? Ada Palembang, ada Batak, ada Padang dan sebagainya. Ada Aceh gitu ya. Pernah juga survei di pasca tsunami Aceh itu ada teman tanah 4 orang yang sampling 100 titik sepanjang di Aceh ya. Waktu itu ada di Melabuh, ada di Banda Aceh, ada Lok Sumawe. Nah, ternyata walaupun sama-sama Aceh, 3 tempat itu juga karakternya beda. Di mana di Lok Sumawe itu lebih ke orang Melayu lah gitu. Di Melabuh ya masing-masing berbeda. Nah, kemudian penguasaan bahasa daerah survei ini penting. Anda survei di mana? Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau di Jawa Anda bisa berbahasa Jawa minimal nggih mboten, itu Anda akan mudah diterima gitu. Tapi kalau Anda surveinya tidak di Jawa ya bahasa mana kita harus disesuaikan. Terus misalnya di daerah Sunda itu berbeda, kosakatanya berbeda. Misalnya di Jawa monggo, di Sunda jadi mangga. Mangga gitu. Jadi ya biasanya O dengan A gitu ya. Kemudian jujur. Nah, ini penting sekali nih, syarat utama malahan kalau surveyor itu harus jujur. Kenapa? Karena kalau surveyor nggak jujur, dia pergi sebenarnya nggak sesuai sampai titik, dia ngarang-ngarang ngisi borles itu kan gampang dipalsukan gitu ya. Sampel juga bisa dipalsukan gitu. Jadi otomatis dia pulang juga dengan ketidakjujuran. Ini akan mengacaukan hasil survei karena sampel yang diambil sudah keliru, data yang diambil keliru, ya. Sementara dia hanya tipikal orang yang ABS gitu, asal bos senang gitu ya. Yang ke-12 adalah disiplin. Hati-hati di lapangan ini butuh orang yang sangat disiplin ya. Disiplin itu mirip dengan pelajaran kuliah keselamatan kerja gitu ya. Jadi misalnya di lapangan jangan terlalu macam-macam ya, nantang kepada lokasi yang angker misalnya, karena itu bisa kesasar, bisa nggak pulang, atau malah membuat keributan kepada masyarakat setempat sehingga malah terjadi konflik. Itu berbahaya sekali, bisa membahayakan seluruh tim. Disiplin juga termasuk bagaimana sampling, bagaimana mengisi borles atau kuesioner, itu harus tertib. Kalau enggak, target enggak terpenuhi. Karena kadang-kadang survei itu sehari bisa 5-10 titik ya. Kalau nanti mengisinya enggak beres, itu ya waktu habis. Pernah kejadian waktu survei di Bantul, di sekitar makam Raja-Raja, padahal yang saya suruh survei itu seorang komandan waktu itu. Komandan resimen di kampus gitu ya. Jadi berangkat pagi, pulang sore itu hanya dapat 1 titik. Gitu. Entah kenapa, entah masalah apa saya nggak ngerti. Tapi yang kata dia itu setiap menuju ke 1 titik ragu. Akhirnya sampai sore itu kayak orang bingung. Jadi mungkin karena di sekitar makam Raja-Raja ada tindakan yang mungkin kurang pas sehingga membuat dia ragu dan akhirnya sampai sore dapat 1 titik. Padahal yang lainnya sampai jam 4 itu biasanya dapat 10 titik gitu ya. Emosional. Nah, ini kalau survei ini harus emosi benar-benar ditekan. Orang-orang yang emosional biasanya tidak kita ajak survei ya, karena takutnya saat lapar dan haus itu kan emosi gampang naik, nanti bisa berantem sendiri antar surveyor. Misalnya gara-gara rebutan sabun, gara-gara jemuran dipindah, gara-gara makan kurang, gara-gara kurang tidur, gara-gara ditagih datanya belum lengkap, dan sebagainya. Ini emosional harus benar-benar terjaga agar tidak terpancing. Kemudian yang 14 adalah fisik. Jadi penyakit ini sangat penting yang tadi saya kemukakan, apakah punya penyakit kronis atau enggak. Kalau punya, baiknya kalau memang tetap survei, ya kita taruh di base camp. Agar survei itu dicari orang-orang yang fisiknya prima. Kadang fisik bagus pun kalau mentalnya nggak bagus juga bahaya. Jadi fisik dan mental itu sangat penting ya. Jadi misalnya orang-orang fisiknya bagus tapi gampang kerasukan misalnya, wah itu jangan ditaruh di tempat-tempat yang angker gitu ya. Karena survei itu rata-rata kan mendatangi tempat yang jarang didatangi manusia kalau survei tanah itu. Beda dengan survei sosial, itu bisa nanya orang di mall, di pasar dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah kerjasama tim.
Jadi kerjasama tim ini sangat penting, walaupun Anda mungkin seorang pemimpin di kampus, kalau di situ Anda anak buah ya Anda harus nurut gitu, jangan membuat ulah sendiri. Nah kadang-kadang ada juga tipe orang yang senang membuat ulah, ya misalnya survei harusnya pulang, tapi dia malah main dulu sampai malam nggak pulang-pulang. Nah ini contoh yang bisa membuat kekhawatiran seluruh tim karena tindakan dari 1-2 orang yang sulit bekerja sama gitu ya. Nah dari semua penilaian ini kemudian saya mencoba membuat klasifikasi gitu ya, klasifikasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah dari parameter yang sebelah kiri maka kita buat nilai maksimal. Misalnya apa? Memahami diri dan pengetahuan tentang survei kita kasih poin yang besar ya, poin 10 gitu ya. Lalu pengalaman sebagai asisten juga kita kasih poin yang besar 15. Kemudian pengalaman kerja, ini yang terpenting dari semuanya adalah pengalaman kerja. Kalau dia sudah sering pengalaman kerja ya otomatis kita beri skor yang paling besar yaitu skor 20 gitu ya. Nah, keorganisasian, kepemimpinan itu nggak terlalu besar karena di situ kan ada komando lagi. Bahasa dan lain-lain kita kasih, nah kerjasama tim 10. Total nilai adalah 120 dari nilai maksimal. Nah ini yang contoh yang kanan ini adalah contoh penilaiannya. Jadi yang kiri adalah skor maksimal, kanan adalah contoh penilaian dari seseorang yang kita nilai gitu ya. Nah sekarang tugas Anda nih sebagai penutup adalah Anda mencoba menilai diri Anda sendiri. Anda termasuk nilainya itu skornya berapa. Ya, saya pernah kemarin waktu ujian saya tanyakan menurut parameter ini Anda masuk skor yang berapa dan mengapa kok bisa seperti itu, alasannya apa, lalu bagaimana upaya untuk memperbaikinya. Nah, kalau skornya misalnya nanti setiap orang itu dinilai skor sebagai surveyor itu berapa, lalu kita punya skor minimal. Misalnya yang diterima adalah skor minimal 80 ke atas. Atau berdasarkan skala kebutuhan, misalnya peserta yang mendaftar 100, kita mau nyari hanya 10 saja gitu ya, maka 10 nilai tertinggi itulah yang diambil gitu. Tapi selain itu, sebagai tambahan dalam survei itu juga membutuhkan kerjasama tim ya. Biasanya kalau survei hanya sendiri itu mandiri, tapi kalau surveinya itu berdua ya, biasanya di lapangan itu kan paketnya surveyor berdua, porter atau tenaga lokal itu bisa berdua gitu ya. Jadi mereka berempat. Nah, 2 orang surveyor yang kita pasangkan ini harus mempunyai karakter yang saling melengkapi gitu ya. Satunya misalnya punya daya kuat dalam membaca peta, ya, daya jelajah yang baik, satunya kuat dalam pendataan, sehingga data-data itu bisa terisi semua dengan baik gitu. Nah inilah yang perlu Anda ketahui terkait dengan proses seleksi kalau kita mau melakukan survei tanah. Di samping tadi pemahaman terkait dengan peta. Nah, demikian untuk penjelasan sore hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ayo. Ada enggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Istimawati ya, silakan Mbak. Ya, untuk info tentang suatu instansi atau seseorang itu membutuhkan surveyor itu biasanya kami bisa mendapatkan dari mana atau dari siapa ya Pak? Ya, biasanya surveyor itu prosesnya begini, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan ada survei gambut gitu ya. Maka mereka kan lelang ya, lelang ke para konsultan, mana yang menang, mana yang kalah. Nah, konsultan yang menang itu biasanya mereka sudah siap dengan tim surveyornya. Dari mana, dan itu ada kontak personnya. Misalnya si A inilah yang nanti bertugas mencari surveyor. Nah, bila mana itu proses tidak berjalan lancar dan kebutuhan surveyor itu banyak, kadang-kadang mereka umumkan lewat informasi berantai. Ya, pernah kejadian tahun kemarin itu dibutuhkan surveyor oleh konsultan ini untuk pekerjaan di Papua gitu ya. Per hari 500.000. Kenapa kok sampai semahal itu pembayarannya? Ya karena di sana tantangannya
taruhannya nyawa gitu ya, karena artinya di sana memasuki daerah yang hutan-hutan, rawa dan sebagainya, yang ini membutuhkan sebuah keahlian yang langka. Seperti ya kalau boleh saya sebut, surveyor tanah itu baru mantap kalau punya pengetahuan skill seperti mapala gitu ya, pernah naik gunung, kemudian pernah keluar masuk hutan dan sebagainya gitu. Itu akan membantu. Nah, alangkah pentingnya Mbak Istimawati itu kita mengenal orang-orang yang biasa membutuhkan kebutuhan surveyor gitu ya. Contohnya misalnya kalau saya ini sedang mencoba nyari peluang survei misalnya. Ini ada peluang survei di Jambi dan di Riau. Nah, tentu kalau nanti ada kebutuhan ya saya akan umumkan. Tapi teman saya biasanya sudah siap dengan surveyornya. Paling yang bisa saya rayu ke mereka adalah tolong dong saya titip 1-2 orang anak UPN biar mereka belajar tentang survei. Nah, itu pun mungkin tidak langsung ke lapangan, mungkin di base camp gitu ya, bagian mengoperasikan mengisi tabulasi data, collecting sampel-sampel, juga analisis di base camp gitu ya, yang itu dilakukan di base camp. Karena kalau ke lapangan, bagi orang yang belum pernah ke lapangan pada kondisi hutan yang berbahaya itu sangat bahaya sekali begitu. Itu ya Mbak Istimawati. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan disambung di grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.